Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria dengan NIM 14120220128 dari kelas B6. Baik, saya akan mempresentasikan hasil literatur review saya dengan tema pengaruh logam berat kadmium terhadap kesehatan. Baik, yang pertama pendahuluan. Logam berat adalah sekelompok logam dan metaloid yang banyak digunakan dalam produksi industri dan barang konsumsi. Bahan-bahan tersebut dianggap sebagai salah satu pencemar lingkungan utama karena terbatasnya tingkat produksi industri saat ini, rendahnya tingkat daur ulang, aktivitas pembongkaran informal, dan kondisi sosioekonomi regional yang tidak memadai dan tidak seimbang. Dengan kata lain, logam berat dapat terakumulasi dalam media lingkungan seperti udara, debu, tanah, sedimen dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari penulisan tugas ini adalah untuk mengetahui pengaruh logam berat kadmium terhadap kesehatan. Metode. Studi ini dilakukan dalam bentuk literatur review dengan penelusuran jurnal melalui Google Scholar, Web Mendeley, dan Elsevier. Penelusuran dilakukan dengan kata kunci The Effect of the Heavy Metal Cadmium on Health pada Web Mendeley dan kata kunci pengaruh logam berat kadmium terhadap kesehatan di Google Scholar dan Elsevier. Adapun hasilnya, yang pertama, kata kunci The Effect of the Heavy Metal Cadmium on Health di Mendeley ditemukan hasil 200. Yang kedua, kata kunci pengaruh logam berat terhadap kesehatan di Google Scholar didapatkan 1.200. Yang ketiga, kata kunci The Effect of the Heavy Metal Cadmium on Health di Elsevier didapatkan hasil 5.146. Definisi kadmium. Kadmium adalah logam berat yang belum diketahui manfaat biologisnya bagi tubuh manusia. Namun, penyakit ini mempunyai masalah kesehatan masyarakat yang besar, terutama berbahaya bagi sistem reproduksi, karena kemampuannya mengganggu kerja hormonal. Oleh karena itu, disebut juga pengganggu endokrin. Kadmium umumnya ditemukan dalam mineral bersama tembaga, seng, dan timbal. Penggunaan kadmium. Kadmium banyak digunakan dalam berbagai proses industri, seperti bahan pengawet, pigmen warna, stabilisator pada produk polivinil klorida, peredam neutron pada pembangkit listrik tenaga nuklir, dan baterai nikel. Contohnya bisa dilihat pada gambar di sebelah. Setelah itu, sebagian kadmium yang telah diserap melalui saluran empedu sebagai konjugat kadmium glutathione kemudian dipecah menjadi kompleks kadmium sistein. Paparan kadmium. Paparan kadmium dapat menyebabkan kerusakan tubulus yang parah dan atau permeabilitas glomerulus terhadap protein yang lebih besar. Oleh karena itu, orang yang terpapar kadmium harus di-screening untuk mengetahui kondisi medis lainnya, seperti diabetes dan batu saluran kemih, yang ditemukan berhubungan dengan proteinuria yang menyebabkan neuropati. Kerusakan sistem reproduksi. Sistem reproduksi wanita sangat rentan terhadap kerusakan kadmium, terutama pada mereka yang mengalami defisiensi besi, biasanya lebih tinggi dibandingkan pada pria, karena defisiensi besi meningkatkan regulasi transporter besi duodenum, yang mengakibatkan peningkatan penyerapan dari makanan oleh usus, menelan makanan nabati, dan senyawa kimia lainnya, termasuk kadmium, dapat mempengaruhi atau meningkatkan fungsi sistem reproduksi wanita, terutama pada rahim. Kadmium juga mengganggu pematangan folikel, susunan folikel, dan degradasi korpus luteum, serta meningkatkan jumlah folikel atresia. Kadmium, dosis sedang dan tinggi, mempengaruhi sintesis steroid pada organ reproduksi manusia, wanita. Air bersih. Air bersih yang terkontaminasi logam berat kadmium jika diolah dengan cara direbus
tidak akan menurunkan kadar logam berat kadmium yang ada di dalamnya, karena pengolahan air minum dengan merebus sampai mendidih bertujuan untuk membunuh kuman-kuman yang terdapat di dalam air. Merebus air minum pada dasarnya hanya dapat mengeliminasi mikroorganisme, sedangkan sebagian besar polutan inorganik seperti logam berat dan partikel padat lainnya tidak bisa dihilangkan dengan merebus. Konsumsi air yang mengandung kadmium berbahaya bagi tubuh dan dapat menimbulkan masalah kesehatan. Kesimpulan, berdasarkan literatur yang telah direview, diketahui bahwa kadmium adalah logam berat yang belum diketahui manfaat biologisnya bagi tubuh manusia. Namun, mempunyai bahaya kesehatan masyarakat yang besar, terutama berbahaya bagi sistem reproduksi, karena kemampuannya dalam mengganggu kerja hormonal. Kadmium banyak digunakan dalam berbagai proses industri, seperti bahan pengawet, pigmen warna, stabilisator pada produk polivinil klorida, peredam neutron pada pembangkit listrik tenaga nuklir, dan baterai nikel. Kadmium memasuki aliran darah dan berkaitan dengan protein seperti beta-lutein dan albumin, kemudian diangkut ke hati dan kemudian sistem saluran pencernaan atau GIT. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.